Halo teman-teman, jumpa lagi di channelnya Ivan Muhammad Sifrit. Baik, kali ini aku akan bahas materi penata kelola sistem dan teknologi informasi untuk sub materi mengenai kepatuhan dan regulasi TI atau IT compliance. Jadi ini sebetulnya akan ada dua materi gitu ya. Yang pertama adalah kepatuhan atau IT compliance dan juga regulasi yang berkaitan dengan IT ya atau information technology seperti itu teman-teman. Jadi aku akan mulai dari kepatuhan dulu ya atau IT compliance. Di submateri ini akan ada banyak sekali definisi gitu ya. Jadi di sini ada IT compliance dan IT governance. Bedanya apa sih gitu kan? Jadi compliance itu bermakna patuh ya, bermakna kepatuhan, bertindak sesuai dengan standar yang diterimanya oleh peraturan kah, oleh lingkungan kah, atau komunitas kah. Contohnya adalah misalkan mengemudi sesuai dengan batas kecepatan yang diperbolehkan. Merupakan suatu tindakan kepatuhan, sama halnya dengan peraturan yang hanya memperbolehkan satu buah tas tangan yang dibawa masuk ke dalam pesawat. Seperti itu teman-teman ya. Jadi singkatnya adalah IT compliance merupakan pelaksanaan dan pengelolaan teknologi informasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam lingkungan atau institusi tertentu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi merupakan suatu kesalahan gitu ya jika rekan-rekan sekalian berasumsi bahwa IT compliance menyangkut aspek teknologi saja. Ternyata tidak teman-teman ya. Jadi IT policy compliance, kepatuhan akan kebijakan TI boleh dikatakan sebagai satu ekosistem teman-teman. Satu ekosistem lengkap yang mencakup pertama tujuan strategis organisasi, kemudian pelatihan dan kesadaran oleh pengguna komputernya seperti itu. Kemudian kebijakan di tingkat atas atau tingkat manajemen atas gitu ya. Kemudian ada prosedur dan standar, pengaturan konfigurasi, kontrol terhadap teknologi, monitoring yang berkelanjutan, penilaian risiko bisnis, dan auditor internal dan eksternal. Sehingga secara keseluruhan kepatuhan merupakan tentang manusia, proses, dan teknologi gitu ya. Jadi dari human-nya juga dilihat, kemudian dari prosesnya juga, kemudian dari teknologinya gitu ya. PPT ya, People, Process, dan Teknologi, seperti itu teman-teman. Banyak perusahaan yang memberikan perhatian terlalu banyak pada teknologi dan akhirnya gagal dalam audit karena kurangnya perhatian terhadap faktor manusia dan proses ya. Misalkan kalau kita ngomongin aspek security gitu ya, kita nggak bisa lihat dari segi teknologinya saja gitu teman-teman. Tetapi kita juga harus lihat dari bisnis prosesnya, apakah dalam bisnis proses itu terdapat suatu kerentanan-kah gitu kan. Kemudian dari segi manusianya, apakah dari segi manusianya itu sudah tercerahkan gitu. Dari segi keamanan, tidak saling berbagi password misalkan contohnya ya, itu merupakan salah satu bentuk perhatian kita terhadap manusia dan prosesnya seperti itu teman-teman ya. Nah ini ada beberapa contoh standar pemerintah dan industri yang mempengaruhi kebijakan kepatuhan TI teman-teman ya. Misalkan Control Objective for Information and Related IT, COBIT, kemudian NIST, kemudian ada ISO 27001, ITIL teman-teman ya, kemudian PCI DSS, ini udah aku jelasin semua di materi-materi sebelumnya. Ada CIP standar ya, Critical Infrastructure Protection Standards, kemudian ada Federal Financial Institution Examination Council gitu ya, kemudian ada SCAP ya, Security Content Automation Protocol teman-teman. Jadi kebijakan dan standar di atas adalah model kerangka kerja atau metodologi yang dipakai untuk menerapkan tata kelola teknologi informasi yang lebih dikenal dengan IT governance gitu teman-teman ya. Kemudian ada satu lagi nih teman-teman ya, jadi apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan IT governance ya. Jadi IT governance ini jika kita bakukan ke dalam bahasa Indonesia disebutannya adalah tata kelola IT teman-teman ya. Jadi jika merujuk kepada beberapa literatur definisi yang paling sering digunakan untuk menjelaskan tentang IT governance adalah IT governance merupakan it is an integral part of enterprise governance and consists of the leadership. Jadi terdiri atas leadership gitu ya, kepemimpinan,
dan struktur organisasi serta prosesnya gitu ya untuk menjamin bahwa organisasi tersebut sustain dan memperluas strateginya dan objektifnya seperti itu teman-teman. Jadi secara singkat kita bisa mengartikan IT governance sebagai suatu bagian terintegrasi dari kepengurusan perusahaan yang mencakup kepemimpinan, struktur, serta proses organisasi yang memastikan bahwa IT perusahaan mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. Seperti itu teman-teman. Jadi ini ada istilah baru lagi gitu ya teman-teman, selain IT compliance, yang baru ini adalah IT governance ya. Jadi perbedaannya adalah seperti kita membandingkan antara QA dan juga QC teman-teman ya. Jadi kalau QA itu berfokus pada proses pembuatan suatu produk dan pencegahan kerusakannya gitu teman-teman. QA tidak secara langsung bertanggung jawab terhadap kualitas dari produk yang dihasilkan. Tapi QA ini betul-betul fokus terhadap pembuatan kebijakan, kemudian standarnya, kemudian prosedurnya, kemudian memastikan defect prevention itu benar-benar dilakukan. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kalau untuk QC itu dia berfokus pada produk yang dihasilkan, deteksi kerusakannya gitu ya. Kemudian pembuatan produknya, bertanggung jawab terhadap kualitas produk yang dihasilkan, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita ngambil analogi di atas, ternyata ada kemiripan nih teman-teman ya. Jadi kalau IT governance itu posisinya sama dengan QA gitu ya. Kemudian IT compliance itu identik dengan peranan QC teman-teman ya. Gitu. Jadi IT governance itu fokus ke bisnis prosesnya gitu kan, mempersiapkan talent agar IT yang dihasilkan itu berkualitas gitu kan. Kemudian kalau untuk IT compliance itu dia fokus terhadap peranan QC ya. Jadi produknya apakah sudah sesuai dengan apa yang dimintakan oleh user. Kemudian apakah ada bug-bug di sana gitu, itu tugasnya daripada QC ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian jika kita bahas mengenai kepatuhan dan regulasi TI gitu ya, merupakan sebuah serangkaian aturan, kebijakan dan standar yang harus diikuti oleh perusahaan atau organisasi. Kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem IT aman, kemudian sesuai hukum dan mendukung tujuan bisnis, dan juga beberapa aspek terkait kepatuhan IT ada di bawah gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk kepatuhan IT sendiri itu ada aspek keamanan data. Kita harus melihat beberapa regulasi berkaitan dengan GDPR. GDPR ini adalah undang-undang PDP-nya tapi di Uni Eropa ya gitu teman-teman. Kemudian ada CCPA ya, atau California Consumer Privacy Act. Seperti itu teman-teman ya. Di sini kita lihat ada framework yang dinamakan dengan GDPR framework. Ada 5 fase di sini yang bisa kita lihat. Fase yang pertama kita perlu untuk mengakses gitu ya. Kita perlu mengakses bagaimana GDPR ini memberikan impact dan juga plan teknis dan organisasi gitu ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita menerapkan sesuatu itu ada baiknya kita melakukan assessment terlebih dahulu gitu ya. Kemudian kita lanjut ke desain gitu. Desain kita lihat outcome-nya gitu ya. Planning terhadap implementasi yang didefinisikan itu seperti apa gitu ya. Itu hasil daripada proses atau fase di desain ini teman-teman. Kemudian ada fase transform namanya, yang dimana hasil keluarannya adalah proses enhancement completed gitu ya. Jadi bagaimana proses lama itu kita transformasikan sehingga prosesnya itu menjadi lebih baik gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita operasikan, setelah kita transformasikan, kita operasikan bisnis proses yang baru itu atau IT yang baru itu, sehingga outcome-nya adalah operational framework in place gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kita lakukan konfirmasi gitu ya, atau monitoring gitu. Outcome-nya adalah ongoing monitoring dan reporting ya. Seperti itu teman-teman. Ini ada beberapa prinsip-prinsip dari GDPR. Ada lawfulness gitu, ada purpose limitation, ada data
minimization, ada akurasi, ada storage limitation, integrity and confidentiality, ada accountability ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua ada privasi data, mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan dan digunakan seperti itu dan dilindungi ya. Contoh regulasinya adalah Undang-Undang PDP di Indonesia. Kemudian bagaimana kita membahas mengenai pengelolaan risiko IT ya. Jadi ini merupakan salah satu peraturan-peraturan yang membahas gitu ya, dan juga menjadikan framework untuk pengelolaan risiko gitu ya untuk IT risk management. Salah satu contohnya adalah untuk ISO 27001 biasanya digunakan untuk audit internal seperti itu teman-teman. Kemudian di sini juga ada kepatuhan peraturan terhadap industri, standar yang harus dipenuhi sektor tertentu, misalkan PCI-DSS itu untuk payment card, atau enggak HIPAA itu untuk health insurance portability and accountability ya, jadi berhubungan dengan asuransi kesehatan seperti itu. Dan yang terakhir adalah pencatatan dan audit ya teman-teman ya. Jadi itu kurang lebih selain kita juga harus membuat suatu sistem IT secara internal sesuai dengan framework yang memang sudah terstandarkan gitu ya teman-teman. Kita juga harus patuh terhadap regulasi-regulasi yang ada ya di suatu negara seperti itu teman-teman. Jadi itu cara untuk membuat sebuah sistem gitu ya. Kemudian ada beberapa regulasi yang umum digunakan, ada UU ITE, kemudian UU PDP. Kalau untuk global itu ada GDPR, ada Sarbanes-Oxley Act, yaitu mengatur laporan keuangan di perusahaan publik. Kemudian di sini juga ada strategi implementasi kepatuhan IT ya. Yang pertama kita harus lakukan penilaian kepatuhan gitu, mengevaluasi sistem IT untuk memastikan kesesuaian dengan standar. Ada juga dari segi people-nya, kita lihat karyawan kita, jika memang terdapat kekurangan terhadap kemampuan karyawan kita, maka kita harus memberikan pelatihan ya tentang regulasi IT kepada staf untuk mencegah kesalahan dari segi human-nya. Kemudian ada juga otomasi proses, menggunakan alat atau teknologi untuk membantu monitor kepatuhan ya. Contohnya adalah sistem SIEM atau Security Information and Event Management untuk audit otomatis. Yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah dokumentasi, yaitu menyimpan bukti kepatuhan dalam bentuk catatan dan laporan seperti itu teman-teman. Baik, mungkin dari aku itu dulu teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan tanyakan aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, kemudian komen dan juga subscribe biar aku bikin videonya makin semangat teman-teman. Makasih banyak teman-teman sudah menonton video ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.